Shalom, selama salve, selama lehon besem Mesiha, salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara, saya bergembira di tempat ini, yaitu di Bukit Wairinding di Sumba, untuk menjumpai saudara-saudara. Ini dalam rangka perjalanan transit saya dari Australia menuju ke Holy Land, ke Tanah Suci, dan di sela-sela waktu transit itu saya melayani gereja-gereja di Tanah Sumba bersama dengan Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah. Saudara-saudara, saya ingin sharingkan satu pengalaman menarik tapi mungkin juga lucu. Ketika tadi saya menginap di satu hotel, pada malam hari saya mendapatkan kiriman sate babi. Lalu pagi-pagi saya minta kepada petugas restoran, bisa nggak memanasi sate babi itu. Lalu dibawanya sate babi tadi, tapi tak lama kemudian dia datang lagi dan mengatakan, minta maaf Pak, karena kalau menu babi kita tidak boleh memanasi. Secara spontan saya mengatakan, ini kan daerah Kristen, kenapa tidak boleh? Ya minta maaf Pak. Lalu sambil bercanda saya mengatakan, tidak, saya tidak memaafkan kamu. Saudara-saudara, ini satu kejadian yang mungkin perlu kita cermati bersama. Pertama-tama saya mengatakan, ini kan daerah Kristen. Kira-kira kalau saudara-saudara berada di Bali, ini kan daerah Hindu. Bakso Afung pernah didemo oleh masyarakat Bali karena membuat pemisahan antara mereka yang mengharamkan babi dan mereka yang menghalalkan babi. Maaf, kata halal ini saya pinjam dari istilah Islam. Saudara tahu, halalnya makanan antara Hindu dan Islam itu berbeda. Bagi orang Hindu, sapi itu dilarang dimakan dagingnya. Karena apa? Karena sapi adalah simbol kendaraan dari Batara Siwa yang sangat dihormati dalam Hinduisme. Karena itu kalau saudara-saudara mengunjungi Candi Borobudur dan kita melihat apa yang dikenal dengan relief Karma Wibangga, Anda justru menjumpai binatang babi sebagai makanan raja di sana. Tidak ada sapi, karena sapi sampai abad 16 itu belum hilang dari pasar Jawa. Artinya bahwa cara makan, cara hidup pada waktu itu masih sangat dijiwai oleh masyarakat Hindu-Buddha. Karena itu kalau saudara pergi ke Kudus sampai hari ini, masyarakat Muslim awal sangat menghormati orang-orang Hindu, sehingga mereka bukan karena alasan halal haram, tapi alasan untuk menjaga perasaan orang-orang Hindu, maka mereka dilarang makan sapi. Maka sampai sekarang di kota Kudus yang ada adalah soto kerbau misalnya. Ini satu contoh yang menarik dalam sejarah perjumpaan agama-agama. Yang ingin saya tekankan dengan mengatakan sambil nada guyonan, saya tidak menerima maafmu, saya tidak memaafkan kamu. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, itu harus dibangun di atas kesetaraan agama-agama. Tidak boleh kita melakukan labelisasi, bahkan stigmatisasi haram atau halal hanya berdasarkan satu agama di Indonesia. Karena itu impian saya ke depan, sekalipun jujur saja, saya sebetulnya tidak memasukkan babi sebagai menu yang saya sukai. Itu urutan kesekian. Menu yang paling saya sukai adalah kambing, karena itu makanan nenek moyang saya.
Tetapi saya sering secara sengaja di setiap daerah-daerah Kristen seperti Minahasa, seperti Sumba, saya sengaja untuk memastikan apakah babi masih diternakkan, apakah babi masih menjadi upacara bagi agama-agama suku, apakah babi masih menjadi makanan favorit. Jangan sampai gara-gara hegemoni satu agama terhadap agama lain, maka kekhasan wilayah-wilayah non-muslim itu menjadi terhapus karena satu agama. Kalau dengan demikian kita bisa lakukan, maka kekhasan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bisa kita pertahankan. Ini saya kira yang menjadi alasan saya kenapa sekalipun babi bukan makanan, bukan menu favorit saya, tapi saya tetap berusaha agar perut saya lebih ramah dengan babi untuk proses mengedukasi agar Indonesia tetap Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, yang kedua adalah alasan teologis. Banyak sekali teman-teman dari kalangan non-Kristen yang bertanya, kalau Kristus itu adalah sebagai panutan orang-orang Kristen, Kristus orang Yahudi, Yeshua HaMasyiah orang Yahudi, tentu dia tidak makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Bukankah itu bertentangan dengan Imamat pasal 11? Saudara, dalam sebuah tayangan saya di depan McD kalau tidak salah, di Yerusalem beberapa bulan lalu, saya sengaja berdiri di depan McD yang berwarna biru tertulis kosher. Itu McD atau menu-menu yang ditawarkan oleh McD bagi orang-orang Yahudi. Karena itu ditulis kosher, boleh dimakan Yahudi. Tapi saya juga berdiri di atas restoran McD yang bertuliskan low kosher, tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi, karena di sana ada menu yaitu burger di mana daging dimasukkan ke dalam roti bersama produk susu, dan itu dilarang bagi orang Yahudi. Mengapa? Karena bertentangan dengan Keluaran pasal 23 ayat 19. Jangan kamu memasak kambing bersama susu induknya. Pertanyaannya, kalau karena alasan Taurat, saudara-saudara saya umat muslim mengejek orang Kristen yang makan babi, kenapa dengan alasan yang sama Anda masuk McD yang berwarna merah? Artinya bahwa standarnya harus jelas. Aturan itu diberlakukan bagi siapa? Kalau bagi orang muslim mengatakan bahwa masak daging bersama susu induknya itu boleh, makan kelinci boleh, makan ikan yang tidak bersisik boleh, ya dasarkanlah argumentasimu pada Al-Quran. Tidak usah mengutip Taurat. Kalau kitab Taurat tentu berlaku bagi Yahudi dan juga bagi orang Kristen. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam konteks hukum mana itu berlaku bagi Yahudi dan berlaku bagi orang-orang Kristen non-Yahudi? Ini pun sudah clear, sudah sangat jelas diatur, baik itu di dalam pluralisme hukum yang ditegakkan oleh orang Yahudi yang bisa dibaca dalam tafsiran mereka dalam sejumlah Mishnah dan Talmud. Misalnya, ada 3 klasifikasi makanan, ada 3 klasifikasi hukum bagi orang Yahudi. Yang pertama, hukum yang dikenal dengan Mishpatim, yaitu hukum umum, universal law, yang berlaku semua bangsa, semua agama, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, baik Yehudim maupun Goyim. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berlaku dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan seterusnya. Itu berlaku umum.
Dan dalam konteks ini agama-agama bertemu karena moralitas itu universal. Tapi hukum yang kedua yang disebut hukim. Hukum itu hukum khusus, special law, itu hanya berlaku bagi Yahudi. Misalnya imamat pasal 11. Jadi haramnya atau lo kosernya babi itu tidak sendiri. Yang pertama adalah onta, yang kedua kelinci, yang ketiga pelanduk, baru yang keempat babi, lalu disusul dengan makanan-makanan termasuk dari binatang yang di udara, sejenis burung, atau termasuk misalnya ikan yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh. Itu hanya khusus bagi Yahudi. Sementara yang ketiga juga khusus berlaku bagi Yahudi, yaitu hukum yang disebut edot. Edot artinya hukum peringatan. Misalnya tadi yang saya contohkan, jangan masak anak kambing bersama susu induknya. Kenapa? Karena pesan utamanya hanya untuk Israel, yaitu jangan menyerupai bangsa lain. Bangsa-bangsa Timur Tengah kuno itu terancam karena kepunahan generasi, sehingga orang-orang Israel tergoda karena takut kalau keturunannya berhenti, tidak regenerasi, berketurunan, berkembang biak, maka dia melihat cara-cara bangsa lain, termasuk bangsa Kanaan yang memiliki ritus memasak anak kambing bersama dengan susu dan dadihnya. Ini hanya berlaku bagi Israel agar jangan menyerupai bangsa lain. Dan ketika saya berbicara tentang aspek-aspek teologis, saya tidak berhenti di situ. Coba lihat prasasti Ras Samra. Sangat jelas di sana tentang latar belakang larangan ini hanya berlaku bagi orang Yahudi. Contoh berikutnya, jangan makan daging di sendi pangkal paha. Ini memperingati peristiwa Yakub, nenek moyang bangsa Yahudi. Kalau nenek moyang orang Sumba bukan Yakub, kalau nenek moyang orang Minahasa, orang Tionghoa, orang Jawa bukan Yakub, maka ini tidak berlaku bagi mereka. Nah, klasifikasi hukum dalam 3 aspek ini didasarkan atas kitab Taurat sendiri, yaitu Elehadivarim 6 ayat 20. Maha edot veha hukim veha mispatim asher siwah Adonai Elohenu etchem. Jadi ada 3 klasifikasi hukum, yaitu peringatan, ketentuan, dan peraturan. Peraturan itu mispatim, berlaku universal. Yang pertama edot, peringatan, termasuk merayakan Sabat itu peringatan, makan daging bersama susu induknya itu termasuk peringatan, larangan makan daging di sendi pangkal paha sekali lagi termasuk peringatan, hanya berlaku bagi orang Israel. Lalu yang berikutnya, lalu yang berlaku bagi bangsa-bangsa lain apa? Saya sekali lagi akan merujuk pada hukum Yahudi dulu, supaya kalau Anda tanya halal haram, saya berusaha tidak menjawab dari perspektif gereja Advent atau gereja Protestan yang semua produk abad modern. Tapi saya coba untuk melihat pada perspektif orang Yahudi sendiri. Termasuk misalnya ketika saya memberi contoh, sejak kapan babi dilarang? Namun, saudara-saudara, sebelum contoh itu nanti terakhir menutup presentasi saya mau tunjukkan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi apa? Talmud Traktat Sanhedrin 56 mengatakan ada 7 hukum yang berlaku bagi keturunan Nuh. Makanya murid Yesus itu pertama 12. Karena gereja adalah Israel baru, maka disimbolkan dengan 12 murid. Artinya pelayanan Yesus bagi orang Israel. Tapi setelah 12 murid, Yesus punya 70 murid-murid yang lain. 70 murid itu adalah simbol bangsa-bangsa non-Yahudi dalam Kejadian pasal 10. Nah, berlaku bagi mereka kalau dasarnya itu adalah Kejadian pasal 9, di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Simbolnya apa? Simbolnya adalah pelangi.
simbolnya adalah busur di atas awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Artinya seluruh bumi di sini universal, bangsa-bangsa sebelum zamannya Musa. Maka sejak abad ketiga sebelum Masehi dalam sebuah dokumen Yahudi juga yang ditemukan di antara naskah-naskah The Dead Sea Scroll, namanya adalah Sefer Hayufelim, dikenal dengan hukum Nuh. Lalu pada abad ketiga setelah Masehi diklasifikasikan lagi menjadi 7 hukum. Yang pertama adalah dinin, menyelenggarakan mahkamah yang adil bagi orang-orang non-Yahudi agar menyelenggarakan hukumnya sendiri di tengah-tengah atau berdampingan dengan masyarakat Yahudi yang berlaku hukum Musa. Yang kedua, Hisur Abodah Zarah, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, Hisur Kililat Hashem, larangan untuk menista Tuhan, tidak hormat pada Tuhan. Yang berikutnya adalah Gesel, yaitu larangan tindakan perampokan, pencurian. Dan berikutnya adalah Sefikut Damim, pertumpahan darah. Itu artinya pembunuhan, tindakan-tindakan yang merampas nyawa orang lain. Dan Efer Min Hakai, yaitu makan binatang yang mati dicekik yang tidak menurut tata cara halakah yang dibenarkan menurut kitab suci. Artinya menganiaya binatang dan darahnya tidak keluar karena dicekik dan seterusnya. 7 hukum ini ketika gereja mula-mula berdiri pernah menjadi perbincangan, yaitu di dalam konsili para rasul yang diadakan di kota suci Yerusalem kira-kira tahun 49 Masehi. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya karena gereja di Yerusalem itu rata-rata orang Yahudi. Makanya rasul yang dipilih adalah Yakobus, rasul bagi masyarakat Yahudi yang berlaku atas mereka hukum Musa. Karena itu ada orang-orang yang Yahudi berbahasa Yunani, yaitu orang-orang diaspora, termasuk di dalamnya Markus, Stefanus, Lukas, Barnabas. Ya, itu adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Makanya jangan bertanya, Yesus itu orang Yahudi, kenapa Injilnya bahasa Yunani? Itu mainmu kurang jauh, bro. Baca dulu sejarah sebelum Kristen. Septuaginta sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani abad ketiga sebelum Masehi. Tapi juga ada orang-orang Ibrani. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 termasuk 12 rasul. Semuanya ini berlaku hukum Musa. Tapi ketika terjadi berbondong-bondong bangsa lain yang bertobat, orang-orang Parisi yang sudah menjadi Kristen mau memaksakan hukum Musa ini, termasuk sunat, terhadap orang-orang yang berasal dari bukan Yahudi. Maka diputuskanlah dalam sidang para rasul, antara lain direkomendasikan pertimbangannya, konsiderannya, kita tidak boleh karena putusan kita, karena kebijakan kita menghalangi bangsa-bangsa lain yang hendak berbalik kepada Allah. Berbalik kepada Allah ini termasuk Kililat Hashem. Lalu hendaknya mereka menjauhi makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu Abodah Zarah. Menjauhi percabulan, itu adalah Gilui Arayot. Lalu menjauhi darah, Sefikut Damim. Lalu menjauhi apa yang disebut sebagai Efer Min Hakai, atau makan binatang yang mati dicekik. Lalu dikatakan sejak zaman nenek moyang kita membacakan hukum Taurat di sinagoga-sinagoga. Dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 21 itu maknanya apa? Maknanya adalah penegakan pluralisme hukum di sinagoga-sinagoga Yahudi. Mana yang berlaku bagi Yahudi, mana yang berlaku bagi non-Yahudi. Itulah sebabnya maka diadakan pembagian tugas. Ada rasul bagi orang yang bersunat, itu Yakobus. Dan itu berlaku bagi orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi
yang menjadi Kristen, yang terdiri dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Yang kedua, orang-orang Yahudi diaspora. Inilah yang menjadi pelayanan Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus pergi ke Bitinia, Asia Kecil, bahkan sampai ke Roma, karena orang-orang diaspora Yahudi. Dan yang kedua adalah Rasul Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Maka hukum yang berlaku Seva Misfot Bene Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Itulah sebabnya maka dari awal gereja sudah mengenal penegakan hukum yang dasarnya atas pluralisme. Mungkin orang tanya kepada saya, dan ini berkali-kali, termasuk orang Kristen sendiri, loh hukum kok dibagi-bagi Pak? Anda pernah belajar BW apa tidak? Bukankah semasa dulu ada hukum yang berlaku bagi Bumi Putra, ada yang berlaku bagi Timur Asing, ada yang berlaku bagi orang-orang Eropa? Satu kitab undang-undang tapi berlaku bagi 3 golongan penduduk. Begitu juga pluralisme hukum dalam kitab Taurat, pluralisme hukum dalam pelayanan gereja mula-mula. Ketika kemudian Petrus meninggalkan kota Antioquia dan menuju ke Roma, lalu dipilihlah 2 muridnya. Yang pertama namanya Evodius sebagai episkopos, sebagai uskup, sebagai penilik jemaat bagi anggota jemaat yang bukan Yahudi, yang abad pertama jumlahnya 80%. Dan yang kedua Ignatius menjadi episkopos atau menjadi penilik jemaat atau menjadi uskup bagi yang Yahudi, karena jumlah orang Yahudi 20%. Dan sebelum tahun 100 Masehi, ketika Santo Ignatius itu sebelum menjalani kemartirannya di Roma tahun 107 Masehi, maka kepemimpinan disatukan di bawah kepemimpinan seorang episkop yang namanya Ignatius dari Antioquia. Sejak saat itu Yahudi dan bukan Yahudi disatukan dalam satu payung. Itulah sebabnya kita mulai mengenal, nantinya dilestarikan dalam pengakuan iman Nikia Konstantinopel, aku percaya akan satu gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik, yang biasanya di kalangan gereja-gereja Protestan diterjemahkan satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Itu menjadi sumber cara pandang kita, sudut pandang kita dalam menilai banyaknya tulisan-tulisan polemik yang asal bicara, tidak mengerti sejarah, tidak mengerti eksegese, apalagi arkeologi kitab suci yang maju akhir-akhir ini untuk menilai orang lain dalam sudut pandangnya dia sendiri yang salah pula. Karena itu, sebagai penutup dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagai bangsa Indonesia yang mengenal Bhinneka Tunggal Ika sebagai living reality kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, pertahankan identitas masing-masing daerah. Itu nilai kekayaan kita. Biarlah Minahasa tetap Minahasa, biarlah Sumba tetap Sumba dengan ciri khasnya. Tidak usah malu-malu membuka restoran menu babi. Bagi yang tidak makan babi, ya tidak usah mampir ke situ. Tapi tidak usah membuli orang yang makan babi. Saya takut kalau Anda membuli orang yang makan babi dan mengatakan, ih, babi kok dimakan jijik. Lalu jangan-jangan orang ini akan berkata pula, saya tidak mengatakan agama tertentu, tapi ada banyak suku-suku Arab sampai hari ini yang meminum kencing onta dengan alasan sebagai obat. Lalu mereka mengatakan, babi yang harum kenapa harus jijik, tapi kencing onta kalian minum, iya kan? Jadi artinya apa? Marilah kita tepo seliro, marilah kita saling bertenggang rasa demi keberlanjutan Indonesia di masa depan. Dan terakhir, sebagaimana janji saya tadi, sejak kapan babi dibenci? Padahal kalau Anda lihat dari urutan makanan yang diklasifikasikan sebagai hukum khusus, yaitu hukim, itu adalah pertama unta, kedua kelinci, keempat babi, ketiga pelanduk. Saudara-saudara,
Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Kenapa anak-anak kecil Yahudi mereka punya boneka kelinci? Padahal kelinci adalah binatang yang diharamkan. Kenapa setiap restoran Yahudi, atau bukan setiap, banyak sekali aksesoris patung dari onta, boneka-boneka onta? Padahal onta klasifikasi juga low kosher, yang tidak boleh dimakan. Alasannya simple, karena onta itu tunggangan, bukan makanan bagi orang Yahudi. Namun bagi orang Arab itu adalah makanan. Bahkan kakeknya Nabi Muhammad SAW itu korbannya juga adalah onta. Sebagaimana korbannya orang Cina adalah babi, korbannya orang Papua adalah babi, juga ritus-ritus di Sumba dan sebagainya dengan binatang itu. Karena itu biarlah kearifan lokal itu tetap jalan. Tapi pertanyaannya, kalau orang Yahudi tidak alergi dengan boneka kelinci, padahal kelinci itu haram, tidak alergi dengan boneka-boneka onta, padahal onta itu haram, kenapa babi begitu menimbulkan trauma? Karena sejarah. Sejarah apa? Ketika bait suci di Yerusalem dinajiskan oleh Antiochus IV Epiphanes, di mana darah babi dicurahkan untuk dewa-dewa Yunani. Karena babi itu mengingatkan sejarah buruk, pengalaman buruk bangsa mereka. Menjadi aneh kalau saudara dari partai politik atau dari apapun agamanya, saudara ikut-ikutan tidak suka dengan babi. Itu adalah makanan raja di masa kerajaan Majapahit. Bahkan itu tersurat ya dalam catatan-catatan sejarah, termasuk di relief Candi Borobudur yang sangat kita banggakan itu. Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi Indonesia dari bahaya disintegrasi yang diawali dari upaya-upaya penyeragaman, upaya-upaya untuk menghilangkan kearifan lokal karena egoisme agama tertentu, egoisme suku tertentu, egoisme cara pandang tertentu, terhindarkan dari sejarah bangsa kita. Akhirnya dari Pulau Sumba yang diberkati ini, saya menyampaikan berkat bagi setiap orang yang mencintai damai. Salam, salve, selomo, salam.